Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, merdeka, hidup pemuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Cahaya dari SMP Negeri Sukamana, Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan pidato tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, lahir dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya dengan nama lahir Kusno Sosrodihardjo. Pada tahun 1916 dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno berkata, "Seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca." Walaupun sibuk dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, Soekarno mampu lulus dan menjadi insinyur dari Technische Hogeschool de Bandung atau Institut Teknologi Bandung. Pengetahuannya sangat luas karena kegemarannya membaca dan menuntut ilmu. Mampukah kita sebagai pelajar menteladaninya? Pada tahun 1927 sampai dengan tahun 1942 adalah masa-masa Soekarno aktif dalam pergerakan perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Karena sepak terjangnya, Soekarno beberapa kali keluar masuk penjara dan diasingkan oleh Belanda. Dari penjara Bencuy di Bandung sampai ke penjara Sukamiskin, diasingkan ke Boven di Gulf Florence sampai diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Walaupun keluar masuk penjara, semangatnya tetap membara. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno berkata, "Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama." Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, dalam sidang BPUPKI sebagai seseorang yang memiliki visi yang luas, Soekarno mengusulkan dasar negara dengan nama Pancasila yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada puncaknya 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi dui tunggal proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1955, Soekarno menjadi pelopor diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di kota Bandung yang membuahkan gerakan non-blok dan berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa di benua Asia dan di benua Afrika. Pada tahun 1962, dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda, Presiden Soekarno berkata, "Beri saya 1000 orang tua, kiranya saya dan mereka dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya diberikan 10 orang pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa dan tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia." Pada momen memperingati Sumpah Pemuda ini, mari kita sebagai pemuda, jadilah pemuda yang berkualitas. Bukan tidak mungkin akan lahir pemuda-pemuda Indonesia yang diperhitungkan oleh dunia. Hendaknya kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pelajar, dapat mewarisi semangat Presiden Soekarno untuk membaca, selalu bersemangat untuk belajar, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, sehingga kita dapat menjadi bagian yang dapat mengisi kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa kita. Negara Republik Indonesia, pemuda, hidup pemuda Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.